side eye. Criminal offensive side eye. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan pengelolaan pendidikan tentang pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pengelolaan kurikulum dan pembelajaran? Pengelolaan kurikulum adalah proses mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Sedangkan pengelolaan pembelajaran adalah pengaturan kegiatan belajar mengajar di kelas agar berjalan kondusif, aktif, dan bermakna. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan kurikulum pendidikan di Indonesia yang berlandaskan dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Lalu kemudian di sini saya akan menjelaskan pengelolaan kurikulum yang mencakup 3 hal. Yang pertama itu perencanaan, penyusun tujuan pembelajaran, penyusunan ATP atau modul ajar, program tahunan dan semester. Dan yang kedua itu ada pelaksanaan, pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa, penerapan modul PBI, Project Bosul, Learning, dan lain-lain. Penggunaan media dan teknologi. Dan yang ketiga itu ada evaluasi, yaitu asesmen formatif dan sumatif, refleksi guru, evaluasi ketercapaian tujuan. Untuk yang selanjutnya itu ada pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran mencakup 3 tahapan. Tahapan pembelajaran yang pertama, pendahuluan, apersepsi, dan motivator. Yang kedua itu kegiatan inti seperti diskusi, praktik, dan proyek. Dan yang ketiga itu ada penutup seperti refleksi dan kesimpulan. Prinsip utamanya itu berpusat pada peserta didik, berbasis kompetensi, kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan. Kemudian itu ada peranan guru yang meliputi guru berperan sebagai perencana atau planner, pelaksana atau implementer, penilai atau evaluator, pengembangan kurikulum atau kurikulum developer. Kemudian ada tantangan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Yang pertama itu perubahan kebijakan kurikulum. Kedua itu kesiapan gurunya sendiri. Dan ketiga itu keterbatasan sarana. Keempat, beban administrasi, dan yang kelima itu perbedaan kemampuan peserta didik. Untuk materi saya yang terakhir itu ada kesimpulan. Pengelolaan kurikulum pembelajaran merupakan inti dari manajemen pendidikan. Keberhasilan sangat bergantung pada kompetensi guru, dukungan manajemen sekolah, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan kebutuhan peserta didik dan kebijakan pendidikan. Sekian, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.